Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bedah Komik Raga Sukma. Hai semuanya, selamat datang kembali di acara Bedah Komik dari komik Kus Eriono. Wih, tepuk tangan dong semuanya. Iya. Kenapa kok Eriono kok 2 kali, Bang? Ya, kan? Ngap, kalau sekarang ngap. Ngap. Kayak aku sekarang napasnya ngap juga. Kenapa harus 2 kali? Karena Eriono komiknya ada 2. Yang kemarin kan Asasta itu one shot. Pertama kali diajak, komik yang pertama dirilis adalah Asasta. Nah, jeda berapa Pak? Tahun Pak? Sudah setahun. Jeda setahun doang. 2017. 2017 langsung rilis berikutnya, Murka Api. Gila. Murka Api ini apa Pak yang kok bisa setahun doang gitu loh? Idenya berarti udah dipupuk dari lama apa gimana? Idenya cepat juga. Idenya cepat juga. Wah, tapi kalau ini bedanya ini series. Beda series. Nah, Ini diminta juga sama Mas Yota. Ayo setelah Asasta, nah Mas Yota bilang, ayo harus bikin lagi gitu. yang Asasta gitu. Ya udah, karena aku kan semenjak aku memutuskan untuk menjadi seorang komikus. Katanya dulu kalau nggak ada namanya di toko buku bukan komikus. Ya kan masih belum kan? Masih memutuskan untuk menjadi. Jika aku menjadi. Jadi aku selalu membiasakan diri untuk mengumpulkan cerita, mengumpulkan ide. Jadi setiap kali punya ide cerita gitu, aku ada buku dan aku tulis di situ. Oh. Nah ketika diminta, ayo bikin. Nah, aku tinggal buka-buka itu, aku cari ide yang menurutku, kayaknya ini siap untuk dieksekusi. Nah, terus ini kok bisa memutuskan sekarang series gitu? Karena sudah ini, sudah harus lah, harus series. Karena kemarin udah one shot. Tapi pas ini rilis itu Banaspati udah tamat belum sih? Belum ya? Belum ya, kan 2017 ya? Belum, berarti langsung 2 judul ya. Yang lainnya masih satu-satu. Yang lainnya masih satu-satu loh. Bukan satu-satu tapi series. Iya sih benar sih. Iya satu-satunya komikus. Kayaknya iya deh. Yang lainnya belum ada 2 judul kan? 1 judul semua. Iya tapi series. Wah gila, dia sebaru pertama loh. Pertama kali one shot. Terus sekarang pertama kali yang 2 judul. Maksudnya sendirian ya. Kalau yang collab kan ada. Ini sendirian. Mbak udah dong. Mbak sama Mas Yota kan Ada sastra sama Mada Sastra. Mada Sastra. Enggak, Mada Sastra kan baru lebih ke Mbah sebenarnya. Nah, iya. Ya, terus idenya Murka Api. Waktu itu idenya yang ditulis apa? Kok bisa ini nih gitu. Idenya pokoknya ide awalnya itu ini, aku terinspirasi dari sebuah manga. Aku lupa nama mangakanya, pokoknya judulnya itu Fire Punch. Pokoknya itu tentang api abadi gitu. Jadi orang punya kemampuan regenerasi super cepat, tapi dia dibakar sama api abadi. Jadi apinya itu nggak bakal berhenti, nggak bakal padam sebelum objek itu habis. Jadi dia terus kebakar. Oh alah, tapi kok trivianya berarti semua komik-komik Raga Sukmanya Eriono terinspirasi dari komik-komik yang berjudul ada punch-nya. Oh bisa? Asasta tadi set punch. Oh iya. Ya, sekarang fire punch. Ada apa dengan punch? Nah, iya ini berarti suka punch ya Eriono. Makasar ya Anda ya. Jangan punch saya. Kenapa kok Murka Api judulnya? Apa emang dari awal judulnya pas udah ada ide tadi? Belum. Terus gimana kok Murka Api? Kalau judulnya Murka Api, aku terinspirasi dari Tiger of Chilengkrang. Nah, kok bisa? Jauh. Enggak, aku mikirnya ngapain susah-susah nyari judul, ya udah nama jurusnya aja dijadiin judul. Gitu. Ini jurusnya Murka Api. Jadi sepanjang ini coba bahas jurus si Murka Api ini bernama Murka Api. Apa sih berarti premisnya? Premisnya itu tentang seorang gadis bernama Endah Rekta yang dia diburu karena dia tanpa sengaja punya murka api gitu. Oh, tanpa sengaja? Tanpa sengaja. Oh alah. Gitu. Bahkan si Endah Rektanya di sini kan ini ya kayak yang di cover ya? Di cover. Si tokoh utama ini kayak dia juga nggak tahu harus diapakan dengan murka api ini gitu. Oh gitu. Berarti ini menceritakan tentang dari POV-nya Enda tentang ketidaktahuannya. Ya. Dengan jurusnya itu. Oke. Berarti panjang ya bakalannya? Panjang, dan ini cara berceritaku jauh berbeda daripada Asasta.
Apa temanya? Kalau Asasta itu pokoknya aku cecar dengan banyak informasi kayak gitu. Nah kalau di Masih Murka Api- subliminal lagi ya. Iya kan? Ya, itulah Iya dong, pokoknya. subliminal dong. Nah kalau di Murka Api aku pengen lebih lambat, terus orang lebih ngerasain apa merasakan gitu apa yang dirasakan sama si tokoh utama. Udah nggak terlalu bacot berarti ya di sini. Enggak. Nggak terlalu. Tapi bacot pun itu penting lah. Oh iya. Tapi yang lupa disebutkan kemarin tentang Asasta adalah betapa orang-orang sangat memuji sound effect-nya. Oh iya. Asasta. Ya kan bener dong. Itu kemarin lupa dibahas. Sound effect-nya itu beda lah pokoknya. Nggak bisa dijelasin lah. Pokoknya itu nanti kalian baca sendiri aja deh Asasta. Pokoknya sound effect itu sangat-sangat dipuji oleh semua komikus baik Raga Sukma dan di luar Raga Sukma. Apakah itu diulang lagi di Murka Api tentang sound effect ini? Kalau itu pasti diulang lagi, tapi dipakai lagi ya tekniknya. Tapi gini, bukan karena Asasta. Memang sebelum Asasta aku suka model-model sound effect yang digambar lah ya, istilahnya. digambar. Bukan hanya sekadar ditulis, Iya. tapi digambar. Itu nggak sadar, ternyata orang-orang suka Mengagumi, dan ya, benar. ya sudah, Di Murka Api dipakai lagi dong pastinya ya. pasti. Oh bener. Itu keren banget. Kalian kalau baca Asasta pasti juga sadar lah betapa si sound effect-nya itu dibuat begitu apa ya? Aku buat semenyatu Seindah mungkin mungkin dengan lah ya. gambar. Itu banget lah. Dan ini di Murka Api pun begitu. Tapi Murka Api ini trivianya adalah dibuat di A5. A5. Kertas A5. Kalau kalian nggak tahu A5 itu kertas HVS biasa dibelah dua, iya kan? Ya. Yang sesuai sama ukuran cetaknya. Yang mana itu sama kayak Mbah bikin Mada Sastra. Ya. Itu kalau Mbah kan di buku tapi ya, buku kitab hitam. Ukurannya A5. Kalau Eriono di A4 dibelah dua. Nggak modal apa emang gimana? Sebenarnya mencoba menemukan apa sih sebenarnya yang aku mau gitu. Kalau di Asasta aku sebenarnya aneh gitu lihat manuskripnya itu cuma inkingan biasa yang flat terus nanti kan pokoknya presentasenya itu inking 50 nanti tone di digital itu 50 kayak gitu. Nah, kalau di Murka Api enggak, itu yang inking di kertasnya itu sekitar 80-90%, sisanya editing di komputer gitu. Editingnya apa tuh berarti? Kan nggak pakai toning kan ini kan? Kalau yang Murka Api 1 ada tone, tapi tone-nya itu ada. aku buat sendiri. Tapi cuma gelap. Nah, ini. Oh, tone oretoret. Tone oretoret kayak gini. Itu bikin sendiri. Nah, iya benar. Kayak daripada sayang drawing pen ya. Sama aja hasilnya kan Hasilnya juga sama gelap. kan oretoret juga. Nggak ada tone abu-abu. Nggak ada tone abu-abu. Jadi rasanya kayak tradisi semua ya, emang pada dasarnya tradisi semua ya tetap ya. Itu sih yang pengen aku sampaikan itu. Terus kenapa kok A5? Biar nggak capek ngurut-ngurutnya. Iya dong. Iya. Penting. Masuk akal sih. Iya. Masuk Kalau akal nggak gitu. percaya silakan dicoba ngarsir A4. A4 full. Bener-bener. Soalnya kalau kalian lihat ini kayak gini deh, misalnya satu karakter aja full diarsir sama dia. Ini arsir kan, bukan yang pakai Arsir dong. Arsir kan, manual kan. Gila ya kalau ngarsir A4 model berapa drawing pen Mbah juga A5 kan waktu itu kan. Dan ada halaman spread juga kan ini kan. Ini kan kayak gini sama yang tadi. Halaman spread juga kan ini juga diarsir gitu maksudku. Ada manuskripnya juga kalau mau lihat. Berarti kan selalu ada perubahan-perubahan gitu loh dari Asasta ke Murka Api. Nah, kalau Murka Api ke 1 kan udah ada. Kalau kalian mau baca ada Murka Api 2 ya. Ya. Di app sudah ada. Sudah ada. Nah, Bisa itu dibeli dibaca. apa bedanya? Murka Api 1 apa 2? Kalau secara teknis Murka Api 2 itu kayaknya hampir nggak ada tuning, jadi beneran full arsir dan gambarnya lebih rapi sih. Oh, lebih rapi. Kalau dalam sisi penceritaan masih sama ya kan karena berlanjut kan? Karena berlanjut. Oh gitu. Nah kalau untuk si karakternya sendiri? Si siapa? Endah, ini Endah. Endah Rekta. Iya, Endah Rekta ini apa sih dia? Maksudnya kalau dari si premis kan dia tidak tahu apa-apa. Apakah di 1 dan kedua masih sudut pandangnya sama? Atau dia ada developing? Ini agak spoiler nggak? Oh ya jangan gua spoiler. Maksudnya yang bikin menjual dari 1 dan 2 gitu maksudnya. Kalau Endah Rekta ini pokoknya aku ini jadi Kan maksudku ada komik yang Iya, iya. 1 sama 2 levelnya masih sama aja. Iya. Jadi kayak nggak baca yang 2 nggak apa-apa gitu. ya ini naik Nah, itu udah gimana? Jadi tetap harus baca yang pertama dulu terus yang kedua. Terus
di Murka Api ini sebenarnya aku menantang diri. Jadi sebelum-sebelumnya aku nggak pernah bikin komik yang tokoh utamanya itu perempuan gitu. Oh benar. Ini pertama kali aku cobalah berangkat dengan si Endah Rekta ini. Aku pokoknya karakterisasinya di situ kalau yang pertama nggak tahu ya, mungkin bakal kerasa atau enggak, pokoknya dia orang baik lah gitu. Nah, karena orang polos nggak tahu, innocent. Innocent. Kalau yang kedua udah mulai nih ada pergejolakan. Yang kedua mulai makin dipreser loh, nanti sampai titik terendah berubah. Nah, gitu. Nah, kalau ngomongin jurusnya, si Murka Api, apakah hanya dimiliki oleh si Endah? Itu spoiler ya kalau aku nanya gitu. Spoiler kayaknya. Spoiler ya? Berarti nggak usah. Nah, soal jurusnya sendiri bisa dijelaskan nggak si Murka Api yang dimiliki sama Endah? Murka Api itu pokoknya di sini diceritakan sebagai jurus keramat, jurus paling teratas di dalam ini. Jadi sebenarnya di sini itu istilahnya mereka yang bisa menggunakan jurus api itu manusia api sebenarnya, bukan pengendali api. Jadi pure karena keturunan juga ya. Keturunan berarti ya. Oh. Pokoknya ada semacam kerajaan namanya Argadahana di sini sering disebut. Pokoknya itu manusia yang punya kekuatan api. Terus pokoknya ada satu jurus yang melegenda sudah seperti dongeng gitu. Murka api itu bisa meluluhlantahkan gunung atau apa kayak gitu. Rumornya itu sebegitu dahsyatnya gitu lah. Ternyata udah lama nggak didengar, ada muncul si Endah ini. Seperti itu lah ya. Ya semacam kayak tikus kecil di Pusaka Dewa gitu ya. Wah, ini spoiler nggak sih? Ntar dikata sama saya tahu kan bisa spoiler. Kamu ya? Kalau kan bisa dikat nanti kalau misalnya ada apa-apa. Nah, untuk si spoiler dikit aja. Iya, enggak apa-apa. Ini yang menyebabkan si Endah Rekta itu bisa dapat Murka Api adalah karena dia nggak punya kekuatan api. Gitu. Justru dia orang yang nggak punya kekuatan api. Berarti banyak orang yang punya kekuatan api. Justru karena si Endah Rekta itu ditunjuk menjadi raja selanjutnya, dia merasa gimana gitu, aku mau jadi raja sebuah kerajaan. Di turunannya dia nggak punya kekuatan api. Nggak punya, kakaknya punya. Gitu. Nah, ada keanehan juga, kakaknya nggak ditunjuk, tapi malah dia yang ditunjuk sebagai pewaris. Oke, all for one for all. Nah, siapa namanya? Deku. Nah, si kakaknya ini nanti tahu. Aku tahu kok cara biar kamu punya kekuatan api. Ini ada Murka Api, mau nyoba nggak gitu? Kalau berhasil kamu dapat, kalau enggak ya mati. Gitu. Oh, berarti dia awalnya tahu dong berarti dong. Apa? Dia awalnya sadar dong bakal menerima kekuatan itu. Enggak. Oh, enggak gitu. Iya. Pokoknya nanti ada deal-deal lah spoiler lah ya. Pokoknya gitulah, itu udah dikasih tuh spoiler dikit-dikit tuh. Nah, tapi kalau balik mundur lagi, waktu ngajuin ide Murka Api, apakah ke Mbah atau Mas Weta? Soalnya gitu kan, biasa kalau anak-anak tuh di Ragasma tuh gitu. Mau ke Mbah apa ke Mas Weta, meskipun dua-duanya ya akhirnya satu juga gitu. Kalau dulu lebih ke siapa? Kalau dulu awal-awal karena Asasta kemarin ke Mas Weta, aku yang Murka Api ngajukan ke Mas Weta. Tapi kata Mas Weta, mending settingnya jangan kerajaan karena terlalu luas, mending padepokan gitu. Tapi kok ada nya itu gimana itu? Angin ya. Tapi aku nggak sreg, aku pengennya ini tetap kerajaan gitu. Akhirnya cobalah konsul ke Mbah gitu. Nah, ternyata Mbah itu nggak masalah dengan semua konsepnya, mau api model apa. Yang penting untuk episode pertama tunjukkan karakternya gitu. Maksudnya dijual lah, istilahnya karakter orang pas baca langsung hook gitu lah dengan karakter. Oh, dan langsung disetujui berarti ide, nggak ada opsi ide lain kan? Disetujui. Langsung disetujui kan? Disetujui. Gila. Soalnya pokoknya setelah itu aku editorial ke Mbah. Iya, tahu nggak kenapa? Saya kayak Mas Bay. Gitu banyak judul yang ditolak sebelumnya. Iya, berarti gokil juga nih anak satu nih. Ya Mas Bay juga gokil. Gerbang surga gimana kalau gokil juga maksud gue kan? Itu kan bertahap gitu. Mungkin Mas Bay karena terlalu random. Nah, kalian ini series kira-kira sampai berapa, Pak? Sampai 4 kalau nggak 5. Oh gitu. 5 lah, 5. Nah, yang 3 kapan berarti? Kan yang 2 kan tahun lalu ya, 2020 ya? 2019 19 akhir. Nah, kalau yang ketiga berarti kan 2020 udah mau habis nih.
Ya kan sekarang Yang 2021. 21. Sekarang 2021. Oh bukan 2020. Wah, COVID. Skip jadinya. Skip setahun gara-gara pandemi. Nah, itu kan 2021 udah mau habis, berarti udah mau 2 tahun dong. Berarti yang ketiga kapan dong? Saya cuma bisa bilang Coming soon. ya segeralah pokoknya, masih dikerjakan. Oh iya, ya udahlah kalau gitulah ya. Tapi yang 3 lebih ini lagi ya. Membahas lagi ya. Iya. Iya lah. Nggak nunggu gaji naik atau apa gimana. Emang ada gajian? Ya soalnya Cak Odok bilangnya gitu kemarin, kalau yang kedua nunggu gaji naik katanya. Nggak ada ya, pokoknya nanti kami lah yang ketiga ya. Yaudah, untuk yang Murkapi ini, baik yang satu doang. Yang satu itu ada di Tokopedia, fisiknya. Kalian bisa beli fisiknya di Tokopedia dan juga di apps. Tapi kalau yang kedua cuma ada digital ya Pak ya? Digital, sementara baru di apps doang. Jadi kalau kalian mau baca 1-2 dengan praktis, mending beli langsung di apps digitalnya. Tapi kalau mau fisiknya juga, kalian bisa beli di Tokopedia Raga Sukma, Padepokan Raga Sukma. Dah, gitu aja. Apakah ada yang mau diomongin tentang Murkapi lagi Pak? Sudah. Yakin? Oke, sudah. Murkapi, komik orat-orat dan bacot ala Ereno. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koleksilah komik-komik bernuansa pendekar karya komikus dari Padepokan Raga Sukma di Tokopedia. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.